Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai halo generasi konservasionis. Ketemu lagi di Bisik, Bincang Asik Konservasi. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di rumah kabarnya? Aku harap teman-teman yang menyaksikan Bisik pada kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama aku Willy Wildan Ashidik dari DKSHE 58. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya di Indonesia ini terdapat beberapa jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya yaitu ekosistem karst atau gua. Nah, kebetulan nih, di Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata ini terdapat beberapa kelompok pemerhati, salah satunya yaitu kelompok pemerhati gua, yang dimana hal ini ditujukan untuk sebagai wadah pengembangan peminatan dari mahasiswa konservasi sumber daya hutan dan ekowisata itu sendiri. Oke, teman-teman mungkin yang dapat dilihat oleh teman-teman nih, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin oleh salah satu teteh cantik dari perwakilan kelompok pemerhati gua. Halo Teh Viko. Halo Willy. Oke, gimana nih kabarnya Teh Viko? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nih Teh Viko kenalan terlebih dahulu, dan mungkin Teh Viko sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, halo teman-teman. Halo Willy, kenalin nama aku Syarifah Rofiko atau biasa dipanggil Viko dari DKSHE angkatan 57. Untuk kesibukan aku sekarang mungkin itu di Himakova ya. Aku ada di kelompok pemerhati gua dan juga kelompok pemerhati herpetofauna. Dan kesibukan lainnya mungkin aku hanya nugas-nugas aja nih ya dari departemen kita, karena tugasnya alhamdulillah sekali lumayan banyak. Iya ya, aku lihat juga nih semester sekarang tuh sangat-sangat padat sekali. Tuh. Oke, tadi aku mention bahwa Teh Viko ada dua ya, ada kelompok pemerhati herpetofauna dan juga kelompok pemerhati gua. Kalau boleh tahu nih, Teh Viko di kelompok pemerhati gua itu sebagai apa sih gitu? Oke, untuk di tahun ini ya alhamdulillah aku sebagai ketua dari kelompok pemerhati. Wah, keren banget. Cewek-cewek kelompok pemerhati gua keren banget kan teman-teman. Oke, mungkin di sini karena Teh Viko sebagai perwakilan di kelompok pemerhati gua, jadi kita pada Bisik kali ini nih teman-teman, kita akan berbincang dan berkenalan lebih jauh lagi terkait gua itu apa dan ekosistem karst itu seperti apa. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Teh Viko, aku ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya. Jadi yang pertama itu, apa sih gua itu dan apa hubungannya dengan ekosistem karst itu sendiri? Oke. Sebelumnya aku mau ngejelasin tentang gua ini. Gua itu tersebut adalah sebuah rongga gitu, sebuah rongga ataupun sebuah lubang yang ada di bawah tanah. Nah, gua ini sebetulnya banyak jenisnya. Ada gua kars, ada gua lava, ada gua es. Nah, jadi hubungan dengan ekosistem kars itu sendiri, karena ekosistem kars itu punya ada gua-gua di bawah ekosistem kars tersebut gitu. Nah, kalau di KPG sendiri kita emang lebih fokus ke gua kars, yaitu gua yang ada di ekosistem kars gitu. Oke, tadi Teh Viko bilang bahwa di KPG Himakova ini difokuskan untuk ekosistem karsnya itu sendiri. Nah, sebetulnya dari ekosistem kars itu sendiri, ciri-cirinya itu seperti apa sih dari ekosistemnya itu? Ekosistem kars itu sebenarnya banyak ya ciri-cirinya. Salah satunya yang paling penting itu bahwa ekosistem kars ini terbentuk dari batuan gamping atau batuan yang bisa menyerap air. Dan juga ekosistem kars ini mempunyai sumber air tersendiri. Dan juga nanti di akhir dari sumber airnya itu biasanya ada mata air yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan juga ekosistem kars biasanya itu terdapat bukit-bukit maupun lengkungan-lengkungan, cekungan-cekungan yang biasa disebut dolin. Oke, dari tadi tuh ciri-ciri yang udah disampaikan oleh Teh Viko, di mana aja sih kita dapat menemukan ekosistem kars ini? Mungkin teman-teman yang ada di rumah penasaran nih, sebenarnya kita tuh deket nih sama ekosistem kars, nggak sadar. Nah, itu boleh nih dikasih tahu di mana aja sih kita dapat menemukan ekosistem kars ini?
Oke, kalau di Indonesia itu ya, ekosistem Kars tahu aku tuh banyak banget karena Indonesia ini kan punya banyak ekosistem dan punya banyak keanekaragaman yang sangat tinggi gitu kan. Nah, salah satu ekosistem Kars itu yang aku ketahuin ada di Gunung Kidul. Yang lainnya yang ada di Jawa Barat tuh ada di Sukabumi juga ada. Terus ada di Aceh di Gunung Leuser dan juga banyak sih setahu aku ya ekosistem Kars itu mencapai 17,4 juta yang ada di Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Mungkin tadi ada 17 juta lebih ya yang ada di Indonesia. Nah, dari yang tadi disebutin Teh Viko, aku penasaran nih, Ketua KPG udah pernah berkunjung belum sih ke salah satunya gitu? Salah satu guanya itu pernah belum sih Teh Viko? Aku alhamdulillah udah pernah berkunjung ke gua waktu itu di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah di Desember sampai Januari itu kebetulan KPG Angkatan 57 atau G25 itu kami berkunjung ke Gua Seplawan yang ada di Purworejo dan juga kawasan Kars yang ada di Gunung Kidul. Oke, tadi Teh Viko pernah ya ke Gunung Kidul. Nah, sebenarnya yang udah Teh Viko kunjungin itu apa sih yang Teh Viko lihat? Masyarakat itu memperoleh apa gitu dari si keberadaan Gua Kars itu sendiri? Oke, di Gunung Kidul karena itu kawasan ya, dan itu hampir semua kawasan Gunung Kidul itu kawasan Kars. Aku ngelihat banyak masyarakat yang mungkin kesulitan air gitu kan, karena memang bantuan dari Kars itu kan menyerap air gitu. Jadi emang lahan di sekitar Kars itu kekeringan gitu. Tapi di bawah batuan Kars itu punya mata air atau sumber-sumber air. Nah dari situ masyarakat bisa memanfaatkannya gitu. Jadi biasanya di bawah Kars itu ada kayak sungai bawah sungai bawah gua gitu, sungai bawah tanah. Nah itu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga masyarakat biasanya manfaatin buat jasa wisata gitu. Jadi ada beberapa gua-gua yang udah dijadikan gua wisata gitu. Oke, tadi aku notice bahwa salah satunya itu ada dijadiin jasa wisata ya. Mungkin dari pas Teh Viko ke Gunung Kidul itu, Teh Viko berkunjung gak sih ke yang wisatanya itu dan bagaimana sih situasi dari si guanya itu? Oke, waktu itu ya kebetulan aku kan berkunjung di tahun 2022 akhir dan juga itu sebelumnya kita ngalamin pandemi kan. Nah, pas aku berkunjung itu aku berkunjung ke Gua Cokro dan juga Gua Lowo. Juga beberapa kayak Gua Gremang atau Gua Seplawan di Purworejo. Nah, kalau yang di Gunung Kidul aku ngelihat itu pengelolaannya itu udah kurang baik karena kan sebelumnya pandemi ya, jadi Gua Cokro sendiri itu udah ditutup gitu di atasnya karena kebetulan Gua Cokro itu gua vertikal ya, jadi mungkin takutnya kalau nggak ditutup nanti ada anak-anak main iseng masuk itu udah nggak bisa keluar karena dia jatuhnya ke bawah gitu. Oke. Nah, tadi mungkin ya di Gunung Kidul ada masyarakatnya seperti apa. Nah, sebenarnya tadi udah ada potensi wisatanya. Nah, sebenarnya kan bakal ada ancaman juga ya untuk si ekosistem si Karsnya itu sendiri. Nah, ancaman-ancaman apa aja sih yang dapat mungkin nantinya bisa merusak si ekosistem itu seperti apa? Dan impact ke masyarakat yang ada di sananya itu seperti apa nih? Oke, biasanya kan gua-gua wisata itu banyak masyarakat yang kesana, apalagi gua itu suatu ekosistem yang dia tuh berbeda dari ekosistem lainnya gitu, punya ciri sendiri dan juga punya potensi sendiri, dan biasanya masyarakat tuh sangat seneng gitu kesana. Nah, biasanya kalau masyarakat kesana itu yang ditakutkan adalah sampah-sampah yang berserakan dan juga adanya kayak coret-coretan di dinding gua. Itu biasanya bakal berimpact ke guanya. Kalau misalnya dari sampah-sampah seperti yang kita tahu kalau gua itu kan menyerap air ya. Kalau ada sampah nanti bisa aja di bawah itu, di aliran air di bawah guanya itu bisa tersumbat dan juga menyebabkan banjir ke atas bahkan ke masyarakatnya sendiri gitu. Dan kalau misalnya nanti ada coret-coretan di dalam gua itu bisa menyebabkan hilangnya estetika di dalam gua. Dan juga biasanya di dalam gua itu kan tempat orang-orang purba dulu berlindung di sana dan biasanya meninggalkan suatu situs sejarah sendiri gitu kan. Nah, nantinya mungkin dari coret-coretan tersebut bisa
merusak dari situs sejarah yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang di zaman dahulu. Jadi karena gue itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, kita sebagai mahasiswa ataupun kelompok pemerhati gue bisa memberikan sosialisasi untuk masyarakat kalau gue tersebut punya banyak manfaat gitu yang bisa dimanfaatkan. Nah, menurut aku semakin sebuah benda atau sebuah objek itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, semakin masyarakat itu menjaganya gitu. Misalnya seperti gua tadi, bahwa gua itu kan bisa memberikan menjadi sumber air dan juga menjadi objek wisata untuk masyarakat itu bisa apa ya di semakin dijaga gitu untuk masyarakatnya gitu, karena dari situ masyarakat juga memperoleh manfaat entah untuk ekonomi ya kan, dan juga untuk kehidupan sehari-hari gitu sih. Jadi mungkin dari pendekatan ekonominya ya mungkin kepada masyarakat itu seperti apa, dan bahwa yang ada di sekitar itu bisa manfaatnya ke impact ekonomi yang ada, masyarakat yang ada di sana seperti itu. Wah, menarik juga ya Teh Viko yang tadi udah dipaparin sama Teh Viko dari pengertian gue sampai ke apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk keberadaan gue itu sendiri. Dari aku sendiri sih yang emang gak ada berkecimpung di dunia gue itu banyak sekali insight-insight yang aku dapatkan. Mungkin dari teman-teman yang ada di sana, mungkin teman-teman mendapatkan juga insight, dan apa mungkin juga teman-teman tertarik untuk menjadi bagian kita sebagai mahasiswa konservasi sumber daya hutan dan ekowisata dan nantinya akan masuk ke kelompok pemerhati gua. Nah, tanpa kita sadari juga mungkin di sekitar kita tuh sebenarnya ada gua nih. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu tadi ciri-ciri yang udah disebutin oleh Teh Viko seperti apa. Itu teman-teman bisa lebih aware kepada keberadaan gua. Dengan hal sekecil itu, coret-coret pun itu dapat berimpact kepada nilai dari gua itu sendiri. Nah, mungkin itu aja sih yang aku notice dari pembicaraan tadi sama Teh Viko. Nah, sebelum kita menutup bisik pada kali ini, tadi di awal kan ada slogan nih bisiknya. Nah, nanti Teh Viko juga bisa ikutan ya kalau aku bilang bisik, bincang asik, konservasi. Oke, Teh Viko? Oke, bisik, bincang asik konservasi. Oke, sekian dari aku Willy. Sampai jumpa di bisik selanjutnya. Dah. Dadah.